Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Izat Piko, Sisya Berardi dengan NIK E1032231013. Hari ini saya mau cerita sedikit tentang pengamatan saya soal penerapan good governance pada kelurahan Dalam Bugis di Pontianak Timur. Nah, jadi tuh di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu good governance. Nah, good governance itu kan cara pemerintah mengatur pelayanan supaya transparan, akuntabilitas, responsif, dan partisipatif yang mana melibatkan warga. Ini saya turun langsung dan observasi serta ngobrol bersama narasumber, mulai dari lurah, RT, sampai warga muda dan dewasa. Di sini sekilas tentang Kelurahan Dalam Bugis. Kelurahan ini luasnya 198 hektar. Ya cukup luas lah ya untuk daerah itu dengan penduduk 18.000 lebih. Ini temuan saya di lapangan. Yang pertama yaitu partisipatif. Kelurahannya itu sebenarnya rutin bikin musyawarah rencana pembangunan kelurahan, tapi sayangnya tuh nggak banyak warga yang ikut. Setelah saya tanya-tanya, alasan itu simpel. Infonya tuh sering didapatkan melalui WhatsApp RT. Jadi yang nggak aktif di WhatsApp, jadi bisa ketinggalan. Dan salah satu dari narasumber mengatakan, kadang saya nggak tahu ada rapat, infonya cuma di WA. Yang kedua, soal transparansi, kelurahan belum punya papan informasi dan juga akun media sosialnya itu tidak aktif. Aktif, cuma tahun lalu terakhir aktif. Setelah saya lihat-lihat. Jadi info tentang kegiatan, tentang kelurahan itu kurang diterima oleh warga. Yang dimana kita ketahui di sini kalau untuk bangun zaman, media sosial itu sangat mendukung penuh dengan adanya media sosial. Jadi warga tuh bisa menerima informasi secara terbuka dan transparan. Ketiga, responsivitas. Kalau urusan administrasi, suatu menurut itu cepat. Tapi kalau urusan infrastruktur kayak lampu jalan atau drainase, perbaikannya cukup lama. Ada warga yang bilang lampu jalan lama sekali diperbaiki. Seperti itu. Apalagi perlu kita garis bawahi bahwa di daerah Kelurahan Dalam Bugis itu eh, memiliki tingkat kriminalitas yang lumayan tinggi dibandingkan daerah lainnya. Empat, supremasi hukum, aturan lingkungannya ada, tapi penerapan itu tidak konsisten. Hal-hal itu tuh terkait dengan adanya keamanan yang lama ditangani. Kelima, keadilan pelayanan. Di sini dari beberapa wawancara saya, tidak ada pungutan liar atau pungli. Dan pelayanan itu terbuka untuk semua jenis golongan. Tetapi masih ada persepsi bahwa yang kenal dengan aparat bisa mendapatkan pelayanan lebih cepat. Jika hal ini perlu kita garis bawahi bahwa keadilan di kelurahan ini perlu dipercepat. Tapi sepertinya nggak cuma di kelurahan ini. Kayaknya di semua tempat juga seperti itu kan. Jika ada kenalan ataupun relasi, maka bisa dipermudah dan dipercepat. Keenam, efektivitas dan efisiensi. Administrasi sehari-hari sudah oke, tapi beberapa proyek fisik sering terlambat. Menurut Ketua RT, perencanaan itu kurang matang. Apa perencanaan kurang matang? Di sini kita ikut sertakan juga tentang untuk ikut serta dalam rapat dan musreng bangkel. Selanjutnya ada akuntabilitas. Kelurahan bikin laporan tahunan, tapi laporannya itu nggak pernah disampaikan dalam forum khusus keluarga. Jadi masyarakat tuh baik nggak tahu tentang pencapaian kelurahan. Jadi seperti kita kerja capek-capek, tapi pencapaian kita tuh tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang mengapresiasi kita, itu kan sangat disayangkan.
Kalau disimpulkan partisipasi warga itu kurang kurang merata karena ya infonya yang didapatkan itu kurang dan juga transparansi juga belum maksimal karena minimnya fasilitas informasi. Responsivitas lumayan untuk administrasi tapi kurang untuk urusan lingkungan dan penegak aturan kadang naik turun. Keadilan administratif ada, tapi persepsi warga juga masih perlu kita perhatikan. Efisiensi kerja ada, tapi terhambat oleh proyek fisik yang sangat lambat. Laporan kegiatan ada, tapi tidak disampaikan di publik. Jadi, secara keseluruhan, beberapa aspek good governance sudah berjalan dengan baik, tapi banyak yang masih perlu ditingkatkan di kelurahan ini. Kesimpulannya, kelurahan dalam Bukit sudah cukup baik dalam pelayanan administrasi dasar, tapi masih lemah di transparansi, partisipasi warga, responsivitas, dan akuntabilitas. Di sini saya memiliki beberapa rekomendasi agar tata kelola lebih baik dan beberapa hal dapat dilakukan. Yang pertama, pasang papan informasi anggaran dan kegiatan di kelurahan. Kedua, bikin akun media sosial atau jika sudah ada akun media sosial, perlu diupdate secara rutin untuk kegiatan ataupun yang berkaitan dengan kelurahan. Yang ketiga, adakan forum akuntabilitas minimal 2 kali setahun. Yang keempat, bangun sistem aduan warga agar keluhan warga itu cepat ditindaklanjuti. Yang kelima, libatkan pemuda dan kelompok rentan dalam perencanaan. Terakhir, perbaiki perencanaan teknis proyek fisik biar tidak ada error lagi. Seperti itu. Jadi, menurut saya sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.